Perjuangkan solusi pengelolaan sampah di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menaikkan kerjasama strategis pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL bersama pemerintah pusat di Jakarta. Gubernur Bali didampingi Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dan Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara. Perjuangkan solusi pengelolaan sampah di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster menekan kerjasama strategis pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL bersama pemerintah pusat di Jakarta. Proyek strategis pengelolaan sampah diharapkan ke depan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan sekaligus mengurangi beban TPA Suwung serta meningkatkan ketahanan energi di Provinsi Bali. Selama masa transisi PSL, pengelolaan sampah di Bali akan diperketat dari sumber, khususnya pemilihan sampah organik sehingga sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung. Gubernur Wayan Koster menjelaskan untuk itu pada 31 Juli 2026, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti yang diinstruksikan Menteri Lingkungan Hidup. Iwayan Koster juga menyebut tumpukan sampah di TPA Suwung juga secara bertahap akan dimanfaatkan menjadi energi listrik ketika PSL beroperasi nantinya. Seiring waktu, Pemprov Bali juga akan berupaya agar lokasi di TPA bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota. Kami sangat bersyukur pada hari ini dilakukan penandatanganan rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang ditangani oleh pihak Danantara, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung. Ada TPST di Kertelangu, ada TPST di Tahura 1, Tahura 2 dan di Sambiang. Jadi ada 4 TPST. Kemudian juga TPS 3R. Oh, 3R itu di mana, Pak? Ya. Yang 3R itu ada di mana? Apanya? TPS 3R-nya, TPS 3R. Lokasinya di 23 desa. Oh, 23 desa ya, Pak ya? Berarti nanti TPA Suwungnya setelah tidak menerima sampah akan seperti apa Pak pengelolaan? Kalau sudah, ini kan akan berakhir 31 Juli. Targetnya. Juni ya, Pak? 31 Juli. Oh, Juli. Setelah itu TPS Suwung ditutup. Jadi sampah-sampah yang sudah di sana itu sudah menutup akan nanti kan diambil, diolah dengan fasilitas ini. Oh, untuk PSL. Sampah yang baru maupun juga sampah yang existing numpuk di TPA Suwung. Nah, rencananya kan TPA Suwung bakal jadi taman kota, itu masih fokus dengan rencana itu setelah Iya, akan dijadikan ruang terbuka hijau. Taman kota. Sampahnya itu sampah organik atau non organik? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau organik dijadiin apa? Dalam bentuk kan nanti dia jadi kompos. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan proses pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Perjanjian kerjasama ini mencakup 3 wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogorraya, dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus mendorong transisi energi bersih. Zulkifli Hasan mengatakan Pemda mendapatkan tanggung jawab dengan waktu yang cukup singkat, yaitu dalam waktu 7 minggu untuk menggarap proyek tersebut. Kadang-kadang jalan, kadang tidak. Tadi saya dapat laporan dari Pandu, itu Bank Dunia aja berapa? 45 bulan, ya. Nah, waktu kita buat ini saya dikasih perpres ya Bu ya. Perpres waktu itu ya Pak, kita rapat bertiga awalnya, saya sama Pak Dirut ini bertiga di situ. Ya begitu setelah kita tawar dalam 11 tahun itu saya minta waktu 1 tahun. 1 tahun bukan dijawab, kita dapat marah tuh dari Presiden. Oh enak aja, nggak bisa 1 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan
Akhirnya tawar-tawar 6 bulan. 6 bulan kemarin rapat lagi, cuman Pandu nggak ada, jadi yang laporan yang nggak ikut rapat. Ya, laporannya benar, tapi tidak lengkap, ya kan? Nah, ya karena tidak lengkap, ini kita kena marah semua nih. Harus satu, terpaksa saya buat surat lagi. Aduh, nggak berani dekat kalau nggak ada tekenan Menko katanya. Nah, ini saya teken nih surat nanti Pak. Ya, dari 6 bulan kita akan kelahkan berapa minggu ini? 7 minggu. Nah, jadi 6 bulan 7 minggu Pak Gubernur. Nah, oleh karena itu rapat tadi di sini saya juga mengatakan Pak Gubernur boleh saja improvisasi, ya, cari mitra segala macam, tapi jangan menghambat. Karena Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.